Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik dari Sekolah Minggu GKI Sumut Tanjung Rejo. Syukur kepada Tuhan Yesus, pada minggu hari ini kita dapat kembali lagi masih dalam suasana tahun baru. Jadi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam sekolah minggu kita ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih menyayangi kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami ini. Berkatilah ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5. Sudah dapat? Ya, kita buka 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Abang bacakan dari sini ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Tema kita adalah tetaplah berdoa. Ya, itulah yang menjadi tema kita pada minggu hari ini adik-adik. Siapa di sini abang mau bertanya yang kalau mau makan berdoa? Wah, semua pasti berdoa. Siapa juga di sini kalau yang mau tidur nggak lupa untuk berdoa? Oh, semua. Terus siapa juga di sini yang tadi bangun pagi ia berdoa dulu? Pasti ada yang ingat berdoa, juga ada yang lupa. Iya. Jadi adik-adik, di sini abang mau menjelaskan kepada kita semua bahwasannya berdoa itu merupakan sebuah komunikasi, sebuah hubungan antara kita sebagai anak-anak Tuhan kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau misalkanlah adik-adik mau berkomunikasi, komunikasi itu artinya berbicara sama teman-teman, sama orang-orang, itu kan biasanya secara langsung. Atau untuk adik-adik yang dari kelas pra-remaja dan juga remaja tanggung sudah punya HP, handphone, bisa untuk berkomunikasi lewat telepon, WA, Facebook, dan lain sebagainya kepada teman-teman ataupun kepada orang-orang yang adik kenal. Lalu bagaimana cara kita untuk berbicara ataupun berkomunikasi kepada Allah? Itu dengan berdoa. Maka dengan berdoa inilah kita menyampaikan isi hati kita, apa yang kita mau, kita curhat, kita bercerita kepada Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan berdoa. Jadi melalui bacaan kita hari ini di dalam 1 Tesalonika 5 tadi, di ayatnya yang ke-16 sampai ke-18, di situ berbicara apa adik-adik? Ya, di situ Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika dan juga kepada kita, bahwasannya kita harus tetap berdoa. Selain berdoa, kita harus tetap bersukacita. Mengapa harus melakukan itu, Bang? Ya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus bersukacita. Siapa di sini yang mau hidupnya bersukacita? Bersukacita adalah bergembira, senang, tertawa, dan berbahagia di dalam menjalani kehidupannya. Angkat tangannya, tunjuk tangannya, angkat jarinya. Iya,
Benar, adik-adik abang semua mau menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga bersukacita. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwasannya mereka harus senantiasa bersukacita. Juga kepada kita, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus bersukacita dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua tadi, tetaplah berdoa. Jadi Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika harus tetap berdoa. Juga kepada kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berdoa. Yang ketiga, kita harus selalu mengucap syukur karena Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Artinya di sini adik-adik, kita harus selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Allah, berkomunikasi kepadanya melalui doa karena Tuhan Yesus sudah lahir dan hidup bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia dan juga Ia sudah lahir di hati kita masing-masing. Siapa yang percaya? Ya, kita semua sebagai anak-anak sekolah minggu di KI Sumut Tanjung Rejo harus bersukacita dan percaya akan Tuhan Yesus yang lahir di hati kita. Jadi, mulai sekarang kita harus tetap apa yang pertama? Bersukacita. Yang kedua, tetap berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dengan melakukan 3 hal ini, kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan Tuhan Yesus juga menyayangi kita sebagai anak-anak-Nya. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Sekarang kita akan bacakan ayat hafalan kita juga yang terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 dan sampai ke-18 tadi. Itu yang menjadi ayat hafalan kita ya adik-adik. Baik, sekarang kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu tetap berdoa, tetap taat, untuk selalu setia menjadi anak-anak Tuhan. Ya Bapa, di hari yang baru ini kami sangat bersukacita ya Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu kami secara daring. Biarlah kiranya Tuhan tetap meneguhkan hati semangat untuk anak-anak Tuhan supaya mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk pendidikan mereka, kesehatan, kekuatan, serta orang tua mereka supaya dapat membiayai kehidupan, kebutuhan anak-anak Tuhan ini senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih seperti yang doakan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom.